Oke, sebentar lagi saya hidupkan, Pak. Iya, Pak. Tampilan saya sudah muncul di tempat Bapak, ya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Mungkin sudah kelihatan juga ini saya hidupkan yang di YouTube. Semoga tidak ada kendala dan juga tidak terjadi pemadaman listrik, karena pada dasarnya kegiatan online seperti ini biasanya listrik dan sinyal adalah permasalahan utama yang harus dihadapi. Ya, rata-rata seperti itu, Pak. Listrik yang sinyal itu memang di mana-mana. Iya, Pak. Nah, apalagi di sini juga seperti itu. Kalau sudah sering mati lampu, sudah. Ya, saya cek dulu yang di YouTube apakah sudah hidup ini. Yang Iya, Pak. sudah bisa sih. Sekalian yang di YouTube. Oh, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Oke. Saya mulai ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam ruang virtual ini untuk terus belajar meningkatkan kemampuan dan tentunya berbagi ya Bapak Ibu. Setiap bagian yang kita lakukan, terutama yang tujuan untuk menambah amal kebaikan, insya Allah akan dicatat juga sebagai amal kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Elvison sebagai materi pada siang hari ini, di mana nanti akan beliau berkenalan secara langsung pada Bapak Ibu sebelum menyampaikan materinya. Tapi terlebih dahulu kami perkenalkan untuk onedumain.com, ya, seperti biasa sebagai pengantar. Ya. Di sini ada menu ya, bagian atas Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang terlambat untuk mengunduh administrasi kegiatan. Bapak Ibu bisa milih bagian blog ini. Kalau di halaman utama pada home. Ya. Nah, halaman yang muncul ini adalah home. Kalau Bapak Ibu membutuhkan administrasi kegiatan, pilih yang blog. Nanti ada berbagai macam kegiatan. Mungkin yang belum terupdate itu nunggu beberapa saat, insya Allah dalam 1-2 minggu akan kami update ya. Ini saya ambil salah satu contoh. Ini ada kegiatan pemanfaatan fitur esensial. Nah, di bawahnya sudah ada rekaman dan administrasi pembelajaran yang ketika diklik akan menuju ke halaman yang diinginkan. Nah, ini sudah ada undangan dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Kemudian sekilas tentang profil kami di onedumain.com, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman kami dengan mengetikkan onedumain.com. Nah, dengan jargon Never Stop Learning and Sharing, kami selalu mengadakan kegiatan setiap minggu, ya, seminggu sekali, baik pelatihan maupun webinar, dengan harapan bisa membantu Bapak Ibu yang membutuhkan referensi untuk kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan daring. Mengingat kegiatan kita selama masa pandemi ini berupa daring. Mungkin sebentar lagi akan ada tatap muka, maka kami siapkan materi untuk siang hari ini yaitu blended learning, kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring yang akan disampaikan oleh Pak Elvison. Hari ini sudah event ke-32 ya, termasuk AKM dan penulisan artikel dalam
5 bulan terakhir ya, sudah lumayan banyak karena setiap minggu ada yang sampai 2 event, bahkan ada yang sampai 3 event, mengingat banyak sekali permintaan dari peserta. Kegiatan kami ada yang mode sinkron, asinkron maupun webinar, juga ada yang sifatnya training, full konsultasi seperti AKM dan penulisan artikel pada jurnal pendidikan. Nah, pada siang hari ini kita sifatnya webinar. Sedikit profil tentang kami, yaitu kita komunitas yang berniat untuk pure berbagi, Bapak Ibu, goalnya untuk mendapatkan amal jariah. Semoga yang kita lakukan semua dicatat sebagai amal kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar berburu sertifikat, tapi untuk menambah referensi baru dalam kegiatan PJJ agar anak didik kita tidak bosan dengan penyajian pembelajaran yang tiap hari kita sampaikan. Di sini juga ada testimoni dari beberapa peserta. Kemarin saya minta testimoni lagi untuk saya masukkan ke web pendaftaran. Nah, kali ini hanya profil umum saja. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu yang berkenan untuk menjadi pemateri dalam kegiatan kami. Silahkan mengisi di bagian pendaftaran pemateri, kemudian isikan daftar, tinggal klik daftar ini, nanti ada formulir yang bisa Bapak Ibu isikan di situ, kemudian nanti akan kami hubungi apabila materi yang Bapak Ibu ajukan kepada kami sesuai dengan kebutuhan di saat itu. Bisa saja mengajukan langsung kita hubungi, bisa untuk menunggu beberapa minggu sampai nanti kita hubungi lagi. Mungkin event ini event terakhir sebelum Lebaran ya Bapak Ibu. Nanti kita adakan lagi setelah Lebaran agar nanti kita bisa fokus beribadah di akhir Ramadan dan pastinya tidak mengganggu aktivitas di persiapan dan aktivitas Lebaran di masyarakat kita masing-masing. Jadi nanti kita ketemu lagi di pasca atau setelah hari raya. Tentu pendaftaran akan kami buka secepatnya untuk kegiatan berikutnya mulai minggu-minggu ini, tapi kegiatannya di setelah hari raya. Seperti itu Bapak Ibu, sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya monggo silahkan Pak Elvisan sebagai pemateri untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materinya dengan waktu secukupnya ya Bapak. Tidak saya batasi dan yang pasti nanti Ibu-Ibu akan segera masak untuk persiapan buka puasa yang di Indonesia Barat, yang di Indonesia bagian timur sudah hampir buka puasa mungkin kalau kita selesai jam 2:30. Monggo silahkan Pak Elvisan, saya serahkan. Terima kasih Pak Wahyu atas memberikan kepercayaan kepada saya untuk istilahnya memberikan sedikit materi, artinya berbagi. Di sini sifatnya berbagi, bukan mengajari, tapi berbagi. Saya sebenarnya hanya mengulas saja, mengulas dari apa yang sudah kita sama-sama ketahui bahwa untuk tahun ajaran 2021 dan 2022 ini kemungkinan besar kita ada tatap muka, tapi tatap mukanya masih terbatas. Jadi di sini kami cuma berbagi aja, sama-sama berbagi, sama-sama belajar untuk Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh Indonesia. Yang jelas di sini kita tidak lama, tidak juga cepat. Jadi standar aja Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum itu saya juga mulai dulu untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberi kesempatan untuk berbagi kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebenarnya untuk berbagi ini kemungkinan besar mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang saya akan sampaikan. Tapi yang jelas di sini kita sama-sama belajar. Nah, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elvison Dasana Ranca Sautufan. Kebetulan di player itu
disingkat DS. Nah, DS itu Dasana Ranca Sautupan. Nah, jadi nama saya itu sebenarnya yang sepanjang itu Elvison Dasana Ranca Sautupan. Nah, saya sehari-hari mengajar di SMK Negeri 4 Kepayang, Provinsi Bengkulu. Kemungkinan besar Bapak Ibu belum tahu kota Kepayang itu di mana, tapi yang jelas provinsinya Provinsi Bengkulu. Nah, saya mengajar di produktif multimedia sama kewirausahaan, sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu ekonomi akuntansi. Nah, di sini juga saya tidak terlalu lama untuk memperkenalkan diri. Yang jelas di sini mungkin prestasi tidak begitu banyak ataupun yang lainnya. Yang jelas untuk prestasi kita sama-sama punya prestasi, ada punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang jelas di sini saya tidak akan istilahnya tidak akan terlalu jauh untuk prestasi. Yang jelas kita sama-sama prestasi di sini. Kenapa istilahnya saya memberanikan diri untuk berbagi, karena saya mencoba untuk bersilaturahmi selama bulan puasa ini dengan Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Kapan lagi kita bersilaturahmi kalau bukan pada saat sekarang ini. Nah, baik. Saya mulai aja untuk materinya, tapi materinya ini sederhana sekali karena saya hanya mengulas dari SKB 4 Menteri yang kemarin, yang baru-baru ini bulan Maret kemarin, tentang SKB 4 Menteri, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran setelah vaksinasi COVID. Nah, itu akan kita bahas di situ Bapak Ibu, untuk kegiatan kita ini, materi kita ini sifatnya ini hanya webinar, artinya bukan pelatihan, bukan mengajari, jadi sifatnya ini hanya webinar, berbagi informasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang sudah tahu, lebih bagus, jadi kita lebih tahu lagi. Tuh, Bapak Ibu. Nah, saya coba untuk share screen dulu atau share kontennya dulu biar Bapak Ibu bisa sama-sama belajar, sama-sama melihat apa yang akan saya sampaikan. Oh, maaf Bapak Ibu, kelihatan share konten saya Bapak Ibu? Pak Wahyu? Ya, Pak. Kelihatan Pak ya? Ya. Ya, makasih Pak kalau sudah kelihatan. Baik. Nah, sekarang saya coba untuk istilahnya mencoba dulu. Oke. Sebenarnya ini temanya ini pembelajaran new normal, artinya kombinasi antara tatap muka dan daring. Kenapa kami memberi tema seperti ini? Karena tidak mungkin tatap muka itu kita lakukan 100% full, tidak mungkin. Karena tidak diperbolehkan, kalau menurut Prokes Kesehatan tidak diperbolehkan tatap muka itu 100% full, artinya hanya maksimal 75 atau 50% kalau menurut SKB 4 Menteri. Nah, yang jelas kenapa kalau tatap muka khusus saja itu pasti akan kekurangan dalam pemberian materi, pengajaran dan sebagainya. Makanya di sini kita gunakan juga sistem daring. Nah, itu tema yang kami coba. Ini biodata saya secara sederhana seperti ini. Saya mengajar di beda kabupaten, mengajar di Kabupaten Kepayang, tapi tinggalnya di Kabupaten Rejang Lebong. Itu dari sekolah ke rumah itu sekitar 40 km. Jadi setiap hari itu saya bolak-balik sekolah rumah itu 40 km. Nah, ini hasil karya saya sendiri. Itu maksudnya ada beberapa karya tulis yang saya sudah coba buat, yang mudah-mudahan sudah masuk di artikelnya, dan masuk di jurnal-jurnalnya juga. Saya juga sudah menjadi ada narasumber dan trainer juga. Sudah itu ada bahan-bahan pelajaran juga sudah pernah saya coba. Nah, makanya nanti di sini saya cuma berbagi aja Bapak Ibu bagaimana cara pembelajaran yang blended itu. Oke. Nah, sekarang saya coba dulu untuk menjelaskan dulu pembelajaran masa new normal. Nah, saya ambil di sini, saya simpulkan bahwa pembelajaran new normal ini saya mengambil dari SKB 4 Menteri. Kenapa dari SKB 4 Menteri? Kemarin kan 4 Menteri itu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama itu sudah membuat SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini ini ada beberapa panduan yang Bapak Ibu harus pahami untuk pelajaran tatap muka terbatas, artinya PTM terbatas. Nah, di sini ada beberapa yang jelas
Bapak Ibu nanti diawali dengan vaksinasi dulu. Nah, kebetulan vaksinasi pendidikan ini sudah berjalan. Nah, kebetulan di daerah kami belum dapat vaksinasi. Jadi saya belum divaksinasi untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kebetulan seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa daerah yang sudah divaksinasi pendidikan dan tenaga pendidikannya. Nah, vaksinasi ini juga dibuat bagi beberapa tahap 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan tahap 2 ini kami belum, tapi mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kemungkinan besar kami juga dapat divaksinasi. Nah, itu untuk penjelasan tentang vaksinasi. Yang jelas vaksinasi ini targetkan bulan Juni, makanya bulan Juni tahun 2021 nanti ajaran baru kita diperbolehkan untuk tatap muka tapi sifatnya terbatas. Ini berdasarkan SKB 4 Menteri. Makanya saya mengulas saja SKB 4 Menteri ini untuk materi kita pada saat ini. Nah, vaksinasi nanti sudah, mungkin Bapak Ibu sudah didata, vaksinasi itu bagaimana, nanti bagaimana pelaksanaannya nanti sudah didata. Nah, ini kami tidak mengulas secara full untuk masalah vaksinasi ini karena kita mengindahkan tentang pelajaran new normal nanti. Nah, di sini ini sudah berapa kali S4 Menteri ini atau SM Menteri ini sudah berapa kali, dari pertama dulu ini langkah istilahnya perjalanan dari mengizinkannya new normal ini dari Surat Edaran Mendikbud tahun 2020 itu tentang belajar dari rumah, itu pertama kali COVID. Nah, makanya tanggal 24 Maret itu, bulan Maret itu kita sudah setahun menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ada setahun menggunakan pembelajaran jauh. Jadi istilah SMN ini tidak memperoleh, kita belajar dari rumah, ujian nasional ditiadakan. Nah, kebetulan ujian nasional kemarin pas sekolah kami SMK mendapatkan ujian nasional. Mungkin SMA, SD, SMA, SMP tidak ada ujian nasional. Nah, setelah itu baru ada implementasi SKB 4 Menteri. Nah, pada SKB 4 Menteri diperbolehkan untuk membuka PTM, tapi dengan syarat. Yang kemarin Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada zona kuning, orange, dan merah. Itu ada beberapa kabupaten atau beberapa provinsi yang belum bisa membuka PTM, artinya pelajaran tatap muka, tapi rata-rata itu hanya berapa persen. Nah, setelah itu langsung jadi penyesuaian lagi dari Agustus sampai Desember. Nah, di sini sama, sistemnya juga sama. Setelah Januari itu ada lagi penyesuaian SKB 4 Menteri lagi, memberikan izin kepada Pemda atau pemerintah daerah untuk membuka PTM, tapi tidak diwajibkan. Artinya di sini boleh untuk PTM, tapi tidak diizinkan. Nah, ini untuk pencobaan. Nah, ini kenapa PTM itu diperbolehkan, karena dari kesimpulan atau dari rata-rata kemarin itu ada banyak anak putus sekolah. Karena kenapa masa pandemi ini banyak keluarga yang harus bekerja itu. Jadi seperti itu. Jadi pencobaan capaian masyarakat atau pembelajaran ini makanya PTM itu diperbolehkan karena ini ada dampak sosial negatifnya. Makanya PTM itu diperbolehkan oleh kementerian yang SKB 4 Menteri tersebut. Nah, tadi tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini untuk masalah PTM, jadi tetap menjaga kesehatan, tapi di sini juga nanti PTM nanti juga ada terbatasnya antara jarak jauh dan tatap muka. Artinya di sini makanya saya memberi tema blended learning karena tidak mungkin kita tatap muka full. Makanya di sini orang tua juga bisa memilih anaknya mau tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan PJJ nantinya. Nah, yang jelas setelah satuan pendidikan divaksin, artinya setelah divaksin itu nanti ada beberapa yang harus Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini SKB dari 4 Menteri, yaitu wajib data periksa, sudah itu harus ada memutuskan orang tua wali juga, menentukan juga, jadi berdasarkan pengawasan juga. Jadi di sini juga bertanggung jawab, asalnya pemerintah daerah juga harus membuat keputusan apa boleh apa tidak. Jadi di situ ada juga protokol kesehatan yang diperlukan. Nah, di sini ada beberapa hal yang untuk masalah tatap muka. Nah, tatap muka ini ada beberapa yang Bapak Ibu harus diketahui bahwa tatap muka ini tidak full 100%, artinya belajarnya juga tidak 100%, artinya juga dibagi. Jaga setiap kelas itu juga dibagi
jumlah satu kelas itu juga dibagi berapa orang dan tidak boleh ramai. Itu jumlah hari juga, suatu menggunakan lingkungan kesehatan juga Bapak Ibu sudah ketahui, ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak, itu sudah 3M atau plus 5M sekarang itu Bapak Ibu sudah ketahui, karena ini sudah sering dijelaskan atau disosialisasikan. Nah, ini untuk tatap muka, jadi tatap muka nanti yang jelas, yang tetap kantin tidak boleh misalnya tidak boleh kalau yang bulan pertama, tapi kalau misalnya sudah standar atau sudah normal boleh beroperasi, tapi tetap jadi diperbolehkan, tapi untuk 2 bulan pertama nanti itu tidak diperbolehkan untuk ekskul, kantin, dan kegiatan lain yang di belakang pendidikan. Nah di situ untuk Bapak Ibu ketahui, ini kayak menjelaskan dari SKB 4 Menteri. Jadi di sini ini contoh-contohnya, nanti ada contoh-contohnya. Baik, saya ulangi lagi, kita kembali lagi ke tampilan yang ini. Nah, kenapa pelajaran normal ini akan dilakukan? Nah, jadi nanti pada pelaksanaan pelajaran normal kita harus menggunakan sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajarannya nanti itu berdasarkan daring dan luring. Nah, makanya kami membuat itu tentang blended learning, karena blended learning itu pelajaran campuran antara daring dan luring. Sudah kurikulum, nah sekarang kurikulumnya juga tidak sama seperti kurikulum yang biasanya. Jadi sini ada kurikulum, ada penyesuaian daripada kurikulum. Misalnya di sini, misalnya satu jam pelajaran itu misalnya biasanya 45 atau 40 menit, di sini bisa dikurangi 30 sampai 20 menit. Atau pertemuannya itu bisa dalam 1 minggu itu daring 3 hari, luringnya 3 hari, atau seperti itu. Jadi di sini masalah kurikulum itu bisa sekolah sendiri yang mengaturkannya. Itu untuk pembelajaran masa new normal nanti. Nah, kompetisi guru, nah ini juga sangat penting Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, kenapa pembelajaran new normal ini juga sangat penting untuk kompetisi guru? Karena kompetisi guru ini, karena sekarang kita banyak menggunakan yang namanya digital. Digital banyak menggunakan teknologi informasi. Nah, banyak teknologi informasi itulah yang menyebabkan ada beberapa guru itu yang mungkin sedikit kesulitan dalam mengadaptasi teknologi. Nah, makanya kompetisi guru ini untuk ditingkatkan. Makanya sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan atau apa dan sebagainya itu. Nah, jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita lihat, Bapak Ibu mungkin pernah merasakan atau pernah melakukan atau pernah mengikuti kita, ataupun sebagai pemateri atau sebagai narasumber untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, sekarang banyak sekali peningkatan kompetensi guru yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Nah, itu untuk belajar new normal nanti, karena di sini kita tidak pernah terlepas dari teknologi. Tapi yang jelas di sini, yang namanya teknologi itu kita manfaatkan, bukan kita dimanfaatkan teknologi. Karena kenapa? Kalau kita dimanfaatkan teknologi, berarti kita harus istilahnya harus terpaku dengan teknologi. Sebenarnya kita yang memanfaatkan teknologi, itu Bapak Ibu. Nah, satu lagi yaitu pelajaran normal itu kita lihat juga infrastruktur sekolah. Kenapa infrastruktur sekolah ini kita perhatikan? Bapak Ibu mungkin sudah tahu, masalahnya di sini. Di sini kan infrastruktur sekolah, misalnya dalam satu kelas itu kita bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelas itu misalnya menjadi 2 kelompok. Kemungkinan besar kita kekurangan ruang kegiatan belajar atau RKB, atau juga pada saat praktek juga kita banyak kekurangan sarana dan prasarana. Sudah itu sekarang yang lagi dimarakan yaitu harus protokol kesehatan, misalnya menyiapkan air bersih, menyiapkan tempat-tempat cuci tangan atau sebagainya, itu juga sebagai selama untuk infrastruktur sekolah. Satu pembelajaran juga secara shift. Nah, secara shift ini juga sudah saya bilang bahwa untuk ruangan itu kemungkinan besar juga akan berkurang atau kekurangan kita untuk ruangan. Nah, pelajaran daring juga jika diperlukan. Makanya selama sarana-sarana ini juga sangat menentukan selama pelajaran masa new normal. Jadi Bapak Ibu harus tahu. Jadi ada 4 yang mempengaruhi selama masa new normal itu sistem pembelajarannya, kurikulum, kompetisi guru, dan infrastruktur sekolah. Itu untuk pelajaran sekolah. Nah, sekarang kita bahas tentang blended learning. Sebenarnya blended learning ini sudah ada, sejak dulu sudah ada, artinya blended learning sudah ada, tapi semenjak pelajaran jarak jauh ini blended learning sangat
ngetren atau sangat benar-benar rata-rata pada menggunakan blended learning. Kenapa? Karena blended learning, kalau kita full learning atau full online, itu kemungkinan besar banyak kesulitan. Yang pertama yaitu ya yang jelas ya pertama jaringan, yang kedua pertama itu jaringan, karena di mana-mana tidak semua jaringan itu cukup atau sama. Nah, makanya kita nanti pada pertemuan new normal nanti atau tatap muka dan online training ini itu kita menggunakan blended learning. Maka ajaran baru nanti kita new normal ini kita boleh tatap muka atau PTM terbatas, tapi sifatnya terbatas. Nah, untuk menutupi keterbatasan itu makanya kita membuat yang namanya pembelajaran itu blended learning. Artinya pembelajaran campuran, ada tatap mukanya dan ada online trainingnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini ada istilahnya irisan. Jadi face to face artinya tatap muka, itu online learning itu ada irisannya. Irisannya di sini disebut dengan blended learning. Kalau full face to face itu bukan namanya blended learning. Atau online learning juga itu bukan blended learning. Jadi blended learning itu adalah istilahnya irisan atau campuran daripada face to face online training. Nah, untuk strategi dan pengerjaannya atau pembuatannya Bapak Ibu lakukan itu bisa Bapak Ibu sendiri yang membuat gimana strateginya, karena strategi ini bisa sesuaikan juga dengan daerah masing-masing, karena ada beberapa daerah itu yang mungkin belum bisa untuk blended learning ataupun online full ataupun yang hanya tatap muka full seperti itu. Nah, sekarang saya lagi blended learning itu sebenarnya karakteristik dua setting belajar tradisional dan daring. Nah, kenapa ada sistem sinkron dan asinkron? Sinkron ini artinya mereka langsung tatap muka. Jadi pada saat itulah mereka langsung belajar. Tidak, kalau daring ini biasanya asinkron. Asinkron ini biasanya kapan aja kita akan belajar. Misalnya tidak ditentukan. Misalnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran atau membuat apa, Bapak Ibu kirimkan ke misalnya ke grup-grup media sosial atau apa, nanti siswa sendiri yang belajar, itu belajar mandiri, itu disebut dengan asinkron. Tapi kalau sinkron, otomatis kita belajar seperti ini. Nah, kalau kita sekarang ini disebut dengan sinkron, tapi sinkronnya sinkron online. Karena kenapa? Kita langsung bertatap muka, walaupun istilahnya tidak langsung, tatap mukanya tidak langsung, tapi ini tetap disebut juga dengan sinkron. Kalau asinkron, kalau itu nanti Bapak Ibu lihat rekamannya, itu disebut dengan asinkron. Itu bedanya Bapak Ibu antara sinkron dan asinkron. Nah, setelah itu pembelajaran dari blended ini juga banyak menggunakan berbasis teknologi. Kenapa berteknologi? Tapi teknologinya itu bersifat fleksibel Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu memaksakan harus menggunakan ini, harus menggunakan ini, harus menggunakan ini. Karena teknologi itu sebenarnya banyak yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Jangan sampai Bapak Ibu hanya terpacu atau terpaku dengan satu informasi atau teknologi informasi. Sebenarnya banyak teknologi informasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Makanya di sini dalam berbagi ini ada beberapa teknologi informasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan sesuai kondisi dan tempat Bapak Ibu masing-masing. Karena tidak semua yang nama teknologi informasi itu sama atau sama rata, tidak sama. Tapi yang jelas ada beberapa yang bisa. Jadi yang jelas kita teknologi informasi itu sifatnya fleksibel. Karena fleksibel bisa Bapak Ibu dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja. Nah, di sini maksudnya di mana saja itu Bapak Ibu bisa melakukan belajar secara tatap muka ataupun daring itu di mana saja. Artinya jangan sampai nanti Bapak Ibu terpaku harus di kelas. Tidak, karena belajar itu bisa di mana saja. Misalnya Bapak Ibu nanti tatap muka mau di luar boleh, tapi tetap aja dengan jaga protokol kesehatan. Kapan saja, nah waktunya juga bisa Bapak Ibu tentukan dan dengan apa saja. Nah, jadi siswa itu tidak terikat dengan tempat, waktu, dan perangkat media pembelajaran. Nah, itu untuk pembelajaran new normal. Jadi untuk rencananya atau strategi Bapak Ibu untuk memanfaatkan blended learning ini seperti inilah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya berpacu atau terpaku dengan satu informasi ataupun hanya yang itu aja. Jadi sinkron itu bisa sinkron dalam kelas ataupun sinkron seperti ini. Ini disebut juga dengan sinkron. Misalnya Bapak Ibu nanti membuat seperti learning management system. Learning management system itu kan bisa menggunakan virtual. Nah, virtual itu bisa sinkron ataupun bisa juga tidak sinkron. Itu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, yang jelas ini sintak
blended learning. Jadi sintak blended learning ini, misalnya Bapak Ibu nanti ingin menerapkan model blended learning, ini ada sintaknya. Sintaknya itu ada 3, ada seeking of information, acquisition of information, seizing of knowledge. Nah, yang jelas seeking of information ini mencari informasi. Nah, mencari informasi ini Bapak Ibu nanti bisa menugaskan siswa misalnya ingin secara online ataupun secara offline. Jadi secara online maupun secara offline. Jadi di sini tidak terpaku hanya online saja, offline juga bisa. Sudah itu Bapak Ibu bisa memahami atau saya menemukan atau siswa nanti bisa menemukan atau memahami ide-idenya yang mereka buat. Nah, jadi bisa juga dengan secara online dan offline. Saya itu baru mereka menginterfikasikan secara online dan offline. Nah, di sini kalau secara offline ini berarti di sini bisa kita cari secara tatap muka. Ini bisa juga kita menggunakan media-media yang ada secara online. Nah, sekarang kita coba unsur-unsur dalam model blended learning. Nah, unsurnya ini tetap ada namanya tatap muka. Tetap ada namanya tatap muka. Kenapa tatap muka ini tetap ada blended learning? Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa yang namanya blended learning itu adalah irisan tatap muka dan online learning. Artinya tatap muka ini tetap ada karena kenapa? Nanti setelah online biasanya ada tatap muka. Makanya nanti tatap muka yang pada saat ajaran baru nanti itu kemungkinan besar terbatas. Makanya tatap muka terbatas ini dibantu oleh online, nanti dibantu oleh daring. Makanya disebut dengan modelnya itu blended learning. Jadi nanti misalnya di daerah Bapak Ibu diperbolehkan untuk tatap muka tapi masih terbatas. Untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar atau BBM-nya itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya daring. Nah, makanya daring dan tatap muka itu kombinasinya disebut dengan blended learning. Nah, kenapa saya bilang tatap muka ini sangat kurang kalau misalnya nanti diterapkan pada saat pelajaran new normal? Karena tidak mungkin kita hanya mengajar misalnya yang seharusnya seminggu itu 3 jam pertemuan, tapi pas new normal nanti hanya 1 jam pertemuan. Itu mungkin dirasakan masih kurang atau masih sedikit yang harus kita berikan atau kita ajarkan kepada para siswa. Nah, makanya untuk menutupi itu Bapak Ibu bisa menggunakan online training. Nah, online training ini bisa secara asinkronus ataupun bisa secara sinkronus. Itu Bapak Ibu bisa asinkronus ataupun bisa sinkronus. Jadi sekali lagi yang namanya sinkronus itu biasanya langsung, tapi kalau asinkronus itu biasanya tidak langsung. Itu aja perbedaannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti makanya tadi di awal tadi saya sudah bilang bahwa teknologi informasi ini Bapak Ibu selama online itu teknologi informasi itu jangan hanya terpaku hanya satu aja. Kalau bisa Bapak Ibu bisa menginovasi atau misalnya membuat seperti terobosan-terobosan untuk memanfaatkan model-model informasi yang banyak sekarang seperti ini. Karena banyak model-model teknologi informasi yang banyak sekarang ini rata-rata. Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, unsur yang kedua untuk model learning atau belajar mandiri. Nah, inilah yang namanya belajar mandiri ini siswa itu setelah kita tatap muka biasanya kita memberi penugasan. Nah, selama belajar mandiri ini biasanya siswa kan akan mencari baik secara offline ataupun secara online. Ataupun secara daring ataupun secara luring. Tapi yang jelas belajar mandiri ini mereka akan memanfaatkan yang namanya online. Nah, makanya unsur dari belajar ini ada belajar mandiri secara offline dan ada secara online. Kalau kita mode pelajaran bukan blended learning, biasanya kalau belajar mandiri hanya offline aja, hanya di kelas saja atau menggunakan media-media yang offline. Tapi kalau belajar mandiri secara online, siswa bisa memanfaatkan misalnya dari mencari informasi-informasi dari internet atau dari media sosial atau dari artikel-artikel yang ada atau menggunakan istilahnya yang lagi ngetren sekarang huruf E kecil. E kecil itu kan macam-macam misalnya E kecil seperti e-box atau e-learning, email itu I kecil. Karena kenapa I itu? Karena itu disebut dengan elektronik. Nah, setelah unsur yang kedua yaitu ada unsur aplikasi. Nah, unsur aplikasi, kenapa unsur aplikasi ini
sangat perlu karena aplikasi ini bisa berbentuk online. Nah, makanya aplikasi ini yang sekarang lagi ngetren itu pasti banyak-banyak. Misalnya seperti media sosial, mungkin Bapak Ibu terbiasa dengan menggunakan media sosialnya seperti WhatsApp atau Facebook atau Instagram atau Twitter atau apalagi yang Bapak Ibu sering gunakan. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media aplikasi untuk pembelajaran blended learning. Nah, sekarang saya masukkan dulu sedikit tentang aplikasi ini. Saya mencoba dulu, mungkin sekalian saya sosialisasi tentang Belajar ID, sosialisasi tentang Belajar ID, karena ini saya sisipkan dulu sedikit tentang Belajar ID. Kemungkinan besar Bapak Ibu mungkin sudah punya akun Belajar ID sendiri ataupun yang belum. Nah, bagi yang belum, kenapa saya beritahu sekarang? Karena kemungkinan besar nanti akun Belajar ID ini banyak manfaat sekali. Nah, saya coba dulu untuk memaparkan dulu dari tentang akun Belajar ID, tentang maaf Bapak Ibu ya, kenapa saya masukkan akun Belajar ID ini? Ini bisa juga dimanfaatkan sebagai untuk blended learning nanti atau pembelajaran menggunakan daring. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar Bapak Ibu sendiri nanti untuk memberikan materi atau membuat LMS atau membuat apa saja yang Bapak Ibu bisa gunakan dengan akun Belajar ID ini. Kenapa akun Belajar ID ini sangat perlu? Karena ini memang program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dulu, kalau sekarang kan ditambah dengan Ristek. Nah, saya selipkan dulu ini sedikit biar Bapak Ibu nanti takutnya nanti ditutup akun Belajar Bapak Ibu sendiri. Nah, sekarang saya jelaskan dulu untuk akun Belajar ID. Nah, akun Belajar ID ini bisa mengakses semacam aplikasi pembelajaran. Nah, makanya nanti kalau hubungan dengan online training atau online learning, kita bisa menemukan akun aplikasi pembelajaran ini. Nah, akun pembelajaran ini domainnya itu belajar.id. Saya rasa mungkin ada yang belum mendapatkan akun Belajar ID di antara Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Kemungkinan besar mungkin belum ada yang mendapatkan akun Belajar ID. Kemungkinan besar ada yang sudah. Tapi yang jelas saya coba lagi untuk memberikan sosialisasi sedikit karena tinggal dibatasi waktu 2 bulan lagi untuk mengaktifkannya Bapak Ibu. Nah, di sini akun Belajar ID ini diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah, makanya nanti selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran terbatas, tatap muka terbatas atau blended learning ini, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Belajar ID ini. Nah, tujuannya itu yang pertama yaitu yang jelas belajar dari rumah, satu penerapan teknologi dan informasi dan komunikasi. Nah, nanti kemungkinan besar nanti ini mungkin kalau misalnya ada nanti di tempat Bapak Ibu belum punya, silakan Bapak Ibu bisa mencarikan akun Belajar ini dengan cara. Nah, caranya itu Bapak Ibu bisa menghubungi operator, nanti saya jelaskan lagi. Yang jelas akun Belajar ID ini untuk peserta didik yaitu kelas SD, kalau SD itu dari kelas 5 dan kelas 6, SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA itu 10, 12, SMK juga begitu, SLB 5 sampai 12. Nah, pendidik ini termasuk guru-guru itu, pendidik itu termasuk guru-guru Bapak Ibu ya, pendidik itu guru itu akan mendapatkan akun Belajar ID. Tenaga pendidikan yaitu seperti kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan operator itu akan mendapatkan juga akun Belajar ID, tapi nanti ada bedanya di akun Belajar ID-nya. Nah, akun Belajar ID ini berbentuk akun Google Bapak Ibu, jadi seperti itu akun Google, nanti bisa Bapak Ibu selipkan lagi. Nah, yang jelas untuk akun Belajar ID ini itu nanti Bapak Ibu punya pos email, yaitu ada penyimpanan elektronik, penjauhan atau ada pelaksanaan secara sinkron dan asinkronis ya Bapak Ibu, seperti itu. Sudah itu ada rumah belajar, jadi rumah belajar ini juga nanti kerjasama dengan akun Belajar ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memanfaatkan rumah belajar tinggal akun Belajar ID gitu. Nah, cara mengakseskannya ini sudah Bapak Ibu tinggal menghubungi operator satuan pendidikan masing-masing, nanti dia langsung menghubungi ke ini, nanti dia langsung mengambil passwordnya. Setelah itu nanti langsung dia memberikan kepada Bapak Ibu secara
pribadi boleh ataupun secara kolektif juga nggak apa. Tapi yang jelas akun belajar ini sifatnya opsional. Nah, tapi yang jelas ini, kenapa akun belajar ini sifatnya opsional? Jadi Bapak Ibu yang sudah punya email itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mematikan atau memutuskan email pribadinya. Tapi yang jelas ini sifatnya opsional. Tapi ada beberapa yang penting atau yang disarankan oleh Kemendikbud. Karena sampai tanggal 30 Juni tidak diaktifkan, maka akan otomatis dinonaktifkan. Nah, kenapa disarankan oleh Kemendikbud? Takutnya nanti ini menjadi salah satu jalur resmi Kemendikbud ke pendidik dan ke peserta pendidikan. Atau bisa menghasilkan aplikasi resmi yang ada Kemendikbud. Nah, tadi yang saya bilang tadi, aplikasi yang tadi Bapak Ibu untuk belajar blended training nanti, bisa Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID ini. Kemungkinan besar bisa gratis atau tidak berbayar. Setelah itu ada informasi-informasi itu akan dimasukkan langsung ke akun belajar ID itu. Jadi seperti informasi asesmen nasional dan sebagainya. Nah, keamanannya itu lebih terjamin Bapak Ibu. Jadi itu untuk aplikasi yang bisa Bapak Ibu terapkan, itu salah satu aplikasi yang bisa Bapak Ibu terapkan dengan menggunakan akun belajar ID. Tapi aplikasi ini banyak Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan seperti sekarang ini, misalnya menggunakan Vicon atau video conference, bisa menggunakan Teams, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, atau bisa menggunakan Webex dan sebagainya. Itu seperti Vicon. Atau kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas maya, itu bisa juga menggunakan Google Classroom, Moodle. Sudah itu kalau di rumah belajar itu ada namanya kelas maya atau kelas digital, banyak seperti itu. Atau menggunakan misalnya evaluasi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi apa saja. Baik juga aplikasi itu, jadi aplikasi ini Bapak Ibu rata-rata mungkin sudah bisa menggunakan, mungkin setiap hari Bapak Ibu ada yang menggunakan aplikasi minimal, aplikasi sosial atau aplikasi komunikasi seperti WA dan sebagainya. Nah, selanjutnya unsur yang keempat yaitu tutorial. Tutorial ini, kenapa tutorial ini harus ada? Nah, di sini ini juga Bapak Ibu juga dituntut atau bukan tidak mewajibkan, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah punya media pembelajaran sendiri. Nah, media pembelajaran sendiri. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran yang sederhana, atau membuat media pembelajaran seperti yang saya ini, seperti menggunakan PowerPoint, itu juga media pembelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan disangka media pembelajaran itu harus yang mewah-mewah. Enggak, media pembelajaran itu tidak harus mewah, yang penting siswa itu bisa sebagai panduan untuk belajar dan mengajar. Itu. Jadi media pembelajaran itu Bapak Ibu jangan terlalu memikirkan yang penting-penting, yang wah, tapi seperti sederhana ini, seperti saya ini juga sederhana. Hanya bisa, jadi media pembelajaran itu bisa Bapak Ibu sinkronkan atau masukkan ke HP Bapak Ibu atau ke laptop Bapak Ibu. Nanti siswa itu atau membentuk video, nanti siswa itu bisa untuk kembali lagi ke namanya belajar mandiri. Itu. Nah, tutorial ini Bapak Ibu nanti mungkin ada yang bisa melakukan, nanti bisa Bapak Ibu ikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh One Edumen ini. Mungkin ada pelatihan nanti banyak, nanti pelatihan nanti misalnya pelatihan pembuatan media pembelajaran, pembuatan istilahnya infografis atau pembuatan apa, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran yang ada di One Edumen ini. Baik, sekarang lanjutkan ke kerjasama. Nah, kerjasama, kenapa kerjasama ini penting, kolaboratif? Jadi unsur model learning ada yang namanya kerjasama. Karena saya rasa tidak semua siswa itu istilahnya mempunyai perangkat atau mempunyai alat-alat atau mempunyai yang sifatnya yang smart seperti itu. Mungkin ada juga yang tidak punya smartnya. Jadi makanya untuk di sini kerjasama ini sangat penting karena tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Nah, ada lagi yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa Bapak Ibu gunakan juga secara online ataupun secara offline. Kalau secara online bisa Bapak Ibu menggunakan analis atau misalnya quiz-quiz yang menggunakan sekarang banyak materi-materi seperti menggunakan quizzes, GPROM, apalagi Kahoot, Worall, itu banyak sekali menggunakan online. Atau offline itu bisa secara tertulis, lisan, ataupun penugasan seperti bentuk project. Itu untuk unsur-unsur dalam model blended learning. Nah, sekarang ini langkah-langkahnya, sebenarnya langkah-langkahnya tidak ini langkah-langkah ini Bapak Ibu ini contohnya kalau kita menggunakan blog. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan blog.
Misalnya Bapak Ibu punya blog pribadi atau blog apa, Bapak Ibu bisa menggunakan blog sebagai untuk pembelajaran model blended learning. Nah, ini yang terakhir. Ini terakhir saya mengambil dari berita, saya ambil dari cuplikan dari ini, dari infografis dari Berita Antara ya. Nah, ini infografis yang Bapak Ibu bisa gunakan selama PTM nanti. Yang jelas PTM nanti Bapak Ibu bisa gunakan yang pertama nanti untuk ini yang jelas. Ini PTM ini bisa dimulai pada bulan Juli 2021, tapi dengan cara terbatas. Kenapa cara terbatas? Ini tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Nah, ketentuannya itu telah vaksinasi secara lengkap. Nah, tadi sudah saya paparkan tadi SKB 5 Menteri, sudah itu wajib menyediakan PTM dengan prokes atau protokol kesehatan, dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, disinilah yang disebut dengan blended learning. PTM wajib dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, artinya disinilah yang tadi saya jelaskan tentang blended learning ini. Kenapa menggunakan blended learning? Karena new normal ini tetap dikombinasikan dengan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Nah, itu meriksa juga sebelum mendaftar itu. Nah, untuk orang tua wali itu bisa memilih PTM atau PJJ. Jadi di sini kita tidak mewajibkan orang tua itu harus memasuk atau membolehkan itu untuk PTM. Nah, sekarang untuk Pemda. Kalau Pemda ini kesimpulannya Bapak Ibu, saya mengambil dari Berita Antara. Jadi kesimpulannya itu wajib menguasai pelaksanaan pelajaran. Jika sewaktu-waktu memang tidak ada konfirmasi atau terkonfirmasi COVID, mungkin bisa jadi PTM itu misalnya dibatalkan sementara atau ditunda sementara, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi teknisnya seperti ini. Makanya tadi saya bilang tadi itu new normal nanti tetap ada yang 4 tadi, yang sistem belajar, kurikulum, infrastruktur, dan kompetensi guru itu harus seperti ini. Makanya kelasnya ini jaga jarak itu 1,5 meter. Kapasitasnya 50%. Nah, makanya di sini kebanyakan kesulitan kita itu di RKB. Nah, di RKB itu misalnya RKB-nya hanya 10, tapi kalau dibagi 2 harus 20 minimal kita punya. Tapi di sini itu kesulitan. Makanya tadi sudah saya jelaskan untuk belajarnya bisa di mana saja. Makanya di mana saja itu bisa kita memanfaatkan ruang terbuka. Misalnya di halaman atau apa itu boleh untuk sifatnya belajar untuk tatap muka nanti. Tidak harus di dalam kelas. Nah, hari dan jam ini juga ditentukan oleh satuan pendidikan. Karena kenapa? Hari dan jam ini kemungkinan besar tidak mungkin siswa itu masuk setiap hari. Bisa jadi dibagi 3 hari atau berapa hari. Jamnya juga diperpendek. Bukan diperpanjang, tapi diperpendek. Nah, perilaku juga siswa itu diwajibkan untuk menggunakan masker, satu rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Ini juga tetap kita lakukan protokol kesehatan. Nah, satu juga harus melaporkan tentang kesehatan dan sebagainya. Kegiatan juga ini juga tidak boleh. Nah, ini yang kata-kata dari Mas Nadiem, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, itu bahwa jadinya yang kami ingin lihat adalah sekolah sudah mulai latihan melakukan tatap muka, tapi sekolah itu maksimal hanya 50%. Nah, kapasitas per kelas dan tentunya wajib masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Nah, di sini mungkin ada beberapa daerah itu yang sudah melakukan uji coba. Nah, tapi di daerah kami udah 3 bulan ini sudah belajar menggunakan tatap muka terbatas. Jadi tidak ada lagi uji coba. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya nanti ajaran baru bisa normal kembali. Itu materi dari saya tentang blended learning. Saya hanya mengulas saja, ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu belum tahu atau belum paham tentang blended learning ini. Jadi seperti itulah langkah-langkah untuk pembelajaran dari blended learning. Karena di sini sifatnya hanya berbagi. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menyiapkan nanti blended learning ini bagaimana caranya, tapi yang jelas itulah yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, jika misalnya ada kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Itu materi dari saya untuk saat ini. Silakan Pak Wahyu, lanjutkan kalau misalnya ada pertanyaan atau apa. Kalau Bapak Ibu ada yang bertanya silakan, karena itu materi dari saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Bapak, terima kasih. Ya.
Bapak Ibu yang ada di room, silahkan untuk raise hand, angkat tangan untuk bertanya langsung kepada pemateri. Kemudian Bapak Ibu yang ada di YouTube boleh mengajukan pertanyaan kepada pemateri dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan dan sampaikan kepada pemateri. Silahkan Bapak Ibu yang di room. Oke, ada Pak Muhammad Irham. Ya, Pak Muhammad Irham. Mic-nya sudah saya aktifkan, bisa dihidupkan Pak. Silahkan Pak Muhammad Irham. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang tuh, ada Pak Gunawan tuh, temen tuh. Mantap Pak Gunawan. Baik Pak, ini yang ingin saya tanyakan di sini mengenai model pembelajaran blended learning. Yang saya pahami yaitu adalah model pembelajaran di mana menentukan sebuah model pembelajaran dengan cara kombinasi antara luring dan daring. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yaitu adalah untuk penerapannya saat ini itu kita kan masih kesulitan dalam menerapkan yang luring Pak. Nah, itu untuk penerapannya sendiri bagaimana itu Pak? Untuk dalam penerapan di sekolah kami sendiri masih belum bisa menggunakan model pembelajaran blended learning itu. Mungkin nanti ada tips ada saran dan masukannya. Hanya itu saja Pak. Oke. Pak Muhammad Irham, yang luringnya ya Pak, yang tatap mukanya ya yang ditanyakan ya untuk teknisnya ya. Iya Pak, karena kita masih belum ada luring kan gitu, masih zonanya masih merahan. Oke, terima kasih Pak Muhammad Irham. Pertanyaannya saya tampung dulu ya Pak Elvison. Iya ya Pak, ya Pak. Terkait dengan luring yang ditanyakan, terkait dengan teknis pelaksanaan pembelajaran luring. Kemudian Bu Dian Natalis, silahkan dihidupkan mikrofonnya Bu Natalis. Gimana Pak? Bapak apa Ibu Dian Natalis? Ibu. Oh ya, silahkan Ibu. Yes. Iya, saya mau bertanya untuk RPP kalau ada yang satu luring, untuk satunya lagi daring, padahal itu kan kalau di sekolah saya itu kan hanya dibatasi 1 kali 40 menit untuk satu mata pelajaran. Nah, untuk RPP kan setelah itu siswa kan hanya masuk ada seminggu kan hanya 2 kali Pak. Nah, setelah itu kan luring daring lagi. Nah, untuk RPP-nya itu bagaimana? Iya. Jadi terkait administrasinya ya Bu, apalagi kalau perpaduan antara daring dan luring bagaimana gitu. Iya, terima kasih Bu Diana Natalis, saya tampung dulu pertanyaannya biar 3 sekalian. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Pak Sugiono, ini mikrofonnya sudah saya hidupkan, silahkan. Sudah saya aktifkan, bisa dihidupkan Pak Sugiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Sugiono. Pak Sugiono dari Lampung Pak. Oh ya, Pak Sugiono dari Lampung. Silahkan Bapak. Pembelajaran blendednya, tapi ya selama ini ya kita sudah mencoba sih Pak, ya pembelajaran daring dan luring, artinya dikombinasi keduanya. Nah, yang jadi persoalan kami dengan latar belakang siswa atau peserta didik yang beragam ini, apalagi kesulitan dalam hal akses, itu kira-kira ya, bagaimana Pak cara mengatasinya atau menggunakan model ini biar ya bisa berjalan dengan baik. Jadi secara infrastruktur ketika untuk pembelajaran yang daringnya ya Pak ya, online-nya ya Pak. Iya Pak. Oke. Itu pertanyaan 3 dulu Pak Elvison. Iya Pak. Pertama tadi dari Pak Muhammad Irham tentang teknis pelaksanaan pembelajaran luringnya, kurang lebih gambarannya seperti apa gitu, biar teman-teman yang belum pernah melaksanakan pembelajaran luring bisa mendapat gambaran langsung dari Pak Elvison yang sudah melaksanakan pembelajaran luring. Dan yang kedua dari Bu Diana Natalis tadi terkait dengan administrasinya bagaimana, tentang apakah harus
sesuaikan semuanya atau bagaimana, mengingat di pembelajaran tatap muka itu capaiannya tiap hari juga tidak bisa diprediksi, ya, seperti itu. Apakah penyesuaiannya bagaimana? Kemudian Pak Sugiono terkait dengan infrastruktur atau prasarana tentang pembelajaran daringnya. Monggo Pak Elsan. Nah, baik Pak. Baik, terima kasih untuk yang Bapak Muhammad Ram tadi. Yang pertanyaan yang pertama tentang tatap muka. Nah, di sini tadi saya sudah paparkan tentang SKB 5 Menteri. SKB 5 Menteri tadi saya sudah paparkan kembali. Untuk tatap muka itu, saya paparkan kembali Bapak Ibu ya, biar kita enak. Nah, saya akan tatap muka. Nah, ini untuk yang tatap muka, kenapa tatap muka itu nanti disiapkan pada saat tahun ajaran baru nanti? Yang jelas tatap muka itu istilahnya tidak diwajibkan, tapi kalau seandainya Bapak Ibu sudah memenuhi yang sudah disiapkan dari SKB 5 Menteri ini, kemungkinan besar tatap muka itu bisa berjalan. Jadi tatap muka itu bisa berjalan. Misalnya seperti ini, misalnya telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. So, itu ada zonanya juga, sudah zonanya yang ya minimal zona orange atau zona kuning, Pak. Itu boleh. Kalau kami kan masih zona kuning dan orange di sini. Itu boleh. Nah, itu. Sudah itu juga nanti misalnya pemerintah daerah itu membolehkan. Jadi tidak semua daerah itu bisa membuka tatap muka, Bapak Ibu. Di kami juga tidak semua bisa tatap muka. Misalnya dari kabupaten ini boleh, kabupaten ini tidak boleh. Seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa tatap muka. Misalnya satu provinsi itu tidak semuanya bisa tatap muka. Kemungkinan besar pemerintah daerah kabupaten atau kotanya itu belum membolehkan untuk tatap muka. Yang jelas nanti itu, ini saya kembalikan lagi yang tadi, yang sini saya besarkan lagi, yang ini syarat untuk tatap muka ini telah vaksinasi. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah divaksinasi, sekolah tersebut sudah divaksinasi, kemungkinan besar boleh tutup PTM. Saya itu menyediakan layanan PTM seperti protokol kesehatan, saya tempat cuci tangan, satu sanitasinya harus bagus, satu disemprot atau apa seperti itu. Jadi makanya situ ada lagi PTM itu dikombinasikan dengan jarak jauh. Nah, itu. Jadi ini ketentuan untuk PTM terbatas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca juga dari SKB 5 Menteri bahwa yang PTM itu diperbolehkan jika memenuhi yang tadi. Nah, di sini juga orang tua juga bisa memilih mau PTM atau tidak, karena kita tidak membolehkan atau tidak mewajibkan orang tua itu harus PTM atau PJJ. Itu yang saya bisa berikan saran kepada Muhammad tadi, bahwa untuk PTM itu yang jelas Bapak Ibu harus memenuhi dulu yang dari SKB 5 Menteri itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah divaksinasi semua, kemungkinan besar kita bisa boleh untuk membuka pelajaran tatap muka tapi terbatas. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini masanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat paparan SKB Menteri itu, Bapak Ibu bisa pelajari. Dulu sudah diluncurkan pada tanggal 30 Maret 2021 itu SKB Menteri ini. Inilah yang kami ulas sekarang ini. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya daerah Bapak Ibu sudah seperti ini, mudah-mudahan bisa untuk tatap muka. Itu untuk masalah tatap muka. Nah, untuk yang pertanyaan dari Ibu Dian tadi, RPP. Nah, RPP itu kita kembali lagi ke kurikulum Bapak Ibu. Nah, kurikulum kemarin kan sudah dibuat kurikulum darurat dan membuat RPP 1 lembar. Nah, di sini satu lagi untuk pembelajaran tidak harus sampai tuntas, artinya jangan sampai apa yang kita menjadi inginkan itu harus sampai seperti itu. Kalau kemarin dari SE Menteri itu kemarin seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak harus sampai tuntas, atau tidak harus seperti itu. Jadi kalau RPP itu bisa menyesuaikan aja dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Misalnya Bapak Ibu situ membuat misalnya ini pertemuan ini untuk daring. Tugas mandirinya untuk luring misalnya seperti itu. Itu RPP itu tergantung Bapak Ibu. Jadi RPP itu tidak harus
harus nanti RPP itu jangan sampai Bapak Ibu berpatokan dengan RPP sekolah lain, tapi sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Karena RPP itu yang penting peraturan menteri itu ada, misalnya 8 aspek itu harus ada, misalnya dari tujuan pembelajaran, SKKD, skenario-nya itu harus ada. Masalah pembuatan RPP itu bisa dikondisikan Bapak Ibu masing-masing. Itu konsep dari Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar episode 1 seperti itu. Jadi perangkat pembelajaran itu tidak harus ini bisa disesuaikan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang ketiga yang dari Pak Sugiono dari Lampung tadi, masalah luring. Nah, itu semuanya memang kendala kita semua Bapak Ibu. Masalah luring itu memang kendala kita semua. Tidak hanya di satu daerah, tapi hampir rata-rata semua daerah. Yang terutama yaitu masalah jaringan sinyal. Itu yang di kota aja masalah sinyal itu masih terkendala, apalagi yang di daerah terpencil dan daerah istilahnya daerah 3T. Itu masalah jaringan sosial. Nah, tapi yang jelas di sini itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk teknologi informasi, bisa kita menggunakan istilahnya jangan sampai, makanya tadi kita menggunakan yang namanya kolaborasi. Artinya kolaborasi ini kita belajarnya itu bisa bersama-sama. Jadi satu informasi itu bisa kita lakukan belajar bersama-sama. Jadi misalnya di antara Bapak Ibu ada yang punya, misalnya kita belajar bersama-sama seperti itu, atau di antara siswa itu ada yang belajar bersama itu, kalau menurut saya seperti itu aja namanya kolaborasi. Karena tidak mungkin ini semuanya masalah sinyal dan masalah kendala peluring ini semuanya bukan masalah satu daerah, itu hampir masalah seluruh daerah. Karena kenapa? Yang pertama yaitu masalah sinyal. Yang kedua itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi informasi, misalnya begini, Bapak Ibu merekam atau bisa Bapak Ibu menggunakan merekam suara, atau Bapak Ibu bisa merekam suara, Bapak Ibu bisa tampilkan juga dengan suara-suara seperti itu. Jadi namanya media informasi itu tidak harus berbentuk gambar, suara juga sebagai media informasi. Karena sekarang lagi ngetren yang disebut dengan podcast. Nanti Bapak Ibu bisa mengajar dengan menggunakan suara Bapak Ibu seperti radio. Itu saran saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih jawaban dari Pak Elvison. Mungkin Bu Dian, Pak Irham atau Pak Sugiono ingin menambahkan dari pertanyaan yang sudah diajukan, silahkan. Atau sudah cukup? Contoh untuk roda ini Pak, untuk proses pengiriman data dari satu alamat IT ke alamat Gimana Bu Dian, putus-putus? sudah tidak ada. Terima kasih Pak. Siap Ibu. Mungkin itu Pak, saya ingin mengkonfirmasi terkait tentang silakan. apa namanya itu yang pembelajaran luring itu apakah apa namanya itu kan masih belum tahu ya kepastiannya kapan. Itu kita berarti masih tetap harus mematuhi atau menunggu benar-benar kita dibolehkan kembali untuk mengadakan pembelajaran luring gitu Pak ya. Iya Pak, benar Pak. Jadi kita tunggu dulu Pak, setelah vaksinasi. Katanya tadi kan SKB 5 Menteri bulan Juni itu akan ada SKB 5 Menteri katanya. Misalnya vaksinasi selesai. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya vaksinasi selesai bulan Juli kita sudah bisa minimal PTM, pelajaran tatap muka terbatas. Tapi tetap juga kita mematuhi yang seperti tadi. Saat yang seperti tadi Bapak Ibu. Ya, itu Pak. Terus untuk yang kaitannya pertanyaannya Bu Dian tadi itu mengenai RPP itu kalau menurut saya tidak masalah ya Pak ya, mau misalkan pertemuannya satu KD misalkan pertemuannya itu dilakukan 2 minggu, tapi tetap yang namanya administrasi tetap sesuai. Misalkan kalau di saya itu kan biasanya kan satu pertemuan itu 45 menit, karena pandemi kita daring, kemudian dibatasi waktu hanya 30 menit untuk melakukan Google Meet. Nah, itu tetap aja di konsep Merdeka Belajar seperti itu kemarin Pak, seperti itu. Jadi tidak harus tertuang 30 menit gitu. Enggak tertera 45 menit lagi kan gitu. Pokoknya sesuai dengan satuan pendidikannya Pak. Itu. Yang penting komponen yang 8 komponen itu harus ada, itu aja. Permendikbud itu aja Pak. Betul, Pak. Hanya ingin menambahkan itu aja Pak. Matur suwun Pak. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Irham. Pertanyaannya dan penguatannya luar biasa, sangat
membantu untuk penambahan materinya. Kemudian di belakangnya ada Bu Mardiah Hayati. Silahkan dihidupkan mic-nya Bu Mardiah Hayati. Halo, Bu Mardiah Hayati. Oh, ini mungkin terpencet. Kemudian di belakangnya ada Pak Gunawan Wibisono. Silahkan Pak Gunawan Wibisono untuk dihidupkan mikrofonnya. Sudah saya izinkan untuk bisa menghidupkan. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diserahkan kepada kami. Saya ingin tanya, dalam persiapan tatap muka itu kan sebagian bisa online, sebagian tatap muka ya. Itu misalkan materinya itu kita yang teori kita kita jadikan satu di depan misalkan. Baru nanti kita atur waktunya untuk praktek, karena kan praktek kan kadang waktunya tidak cukup sebentar. Jadi teori kita kumpulkan di depan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan KD lah itu. Tapi dalam satu material itu kita mungkin KD yang di belakang kita ajukan dulu karena itu teori. Nah, teori dikumpulkan di depan, kemudian baru di belakang praktek sekaligus. Itu boleh nggak itu pelaksanaan itu? Terima kasih. Yeah. Istilahnya menata sendiri bagaimana penyampaian materinya ya, Pak. Mungkin yang digunakan tatap muka prakteknya, kemudian teorinya didaringkan gitu ya Pak Gunawan ya, kurang lebih. Iya. Dikumpulkan dari satu, misalkan dikumpulkan harus ya. Belum di depan, tapi kita dari belakang kita ambil dulu, boleh yang teori dijadikan satu dulu itu sekaligus itu loh. Diselesaikan dulu teorinya, baru nanti prakteknya belakangan gitu ya Pak. Ya, itu. Ya, oke. Saya tampung dulu Pak Gunawan Wibisono, terima kasih. Kemudian Bu Mardiah, jadi bertanya Bu Mardiah, bisa dihidupkan mikrofonnya? Ya, siap. Silahkan ya, Bu Pak. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya mau menanyakan Pak, kalau tatap muka itu untuk sekolah SD kelas 6, nah kalau dia belajar dari pukul 8 sampai pukul 9, hanya singkat waktunya Pak. Terus kalau ditugaskan anak di rumah, nah biasanya itu kendalanya kalau di rumah itu kadang orang tuanya tidak punya handphone, dan kalau disuruh membuat secara luring diantar ke sekolah, nah itu biasanya kadang lama mengantarkan, kadang berminggu-minggu baru diantar Pak. Ini juga jadi kendala nih, gimana solusinya? Apakah ada contoh yang sudah ada barangkali diterapkan yang SD-nya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mardiah ya, karena di tempat Bu Mardiah itu mengajar SD, sekolah dasar, tentu peran orang tua sangat menentukan dari proses pembelajaran. Oke, itu Pak Elvison, 2 pertanyaan dari Pak Gunawan terkait dengan penataan pembelajaran. Saya coba menjawab Pak. Nah, saya tambah satu lagi dari YouTube, ini dari Bu Umi Winandariati. Itu terkait dengan pendidikan karakternya bagaimana Pak kalau pembelajaran online atau pembelajaran blended khususnya ya. Terima kasih Pak. Ya, baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Gunawan tadi. Gunawan tadi memang ada beberapa yang masalah RPP. Misalnya RPP tadi misalnya masalah pertemuan, teori, dan praktek. Nah, sebenarnya nggak jadi masalah Bapak Ibu teori dulu dikumpulkan dulu secara tatap muka boleh, tapi kalau kami di SMK malah teori itu yang didaringkan. Sudah itu baru yang dipraktek, baru yang tatap muka. Kalau kami seperti itu. Jadi nggak jadi masalah, misalnya Bapak Ibu mau teori dulu diluringkan atau didaringkan nggak jadi masalah. Yang jelas untuk menambah dari pembelajaran itu, makanya untuk misalnya waktunya itu biar cukup, makanya dibuat kombinasi ini, misalnya teorinya apa, prakteknya apa, seperti itu. Jadi bisa juga Bapak Ibu menggunakan tatap mukanya menggunakan apa, luringnya menggunakan apa. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak jadi masalah. Jadi yang jelas di sini kita tidak dituntut harus menuntaskan itu kalau menurut kemarin dari SMN tadi kemarin. Nah, yang sudah itu dari Bu Mardiah masalah
kelas SD. Nah, di sini saya juga coba contohkan lagi untuk yang tadi, ya, yang kelas SD tadi saya coba contohkan dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Karena saya juga mengambil dari 4 itu. Nah, ini yang SD, Bapak Ibu. Nah, yang SD ini seperti ini. Jadi contohkan seperti ini yang SD. Ini contohnya aja yang SD seperti ini. Nah, karena kami juga untuk SD ini belum begitu paham kalau masalah SD, karena kami tidak terlalu jauh ke SD, tapi yang jelas ini dari contoh praktek baik dari SD, contohnya dari SD. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, ini contohnya untuk SD, untuk praktek baiknya seperti itu nanti. Nah, kalau untuk masalah luring itu memang saya bilang tadi, jangankan di SD, di SMA, SMK aja masih seperti itu. Siswa itu masih malas untuk mengerjakannya. Nah, makanya ini juga kesulitan bagi kita. Tapi yang jelas ini contohnya untuk tatap muka jika dikombinasikan tadi dengan luring. Nah, sudah itu saya coba juga untuk yang SD tadi, memang rata-rata memang kita kesulitan itu yang pertama yaitu perangkat itu memang infrastruktur itu memang banyak kesulitan. Tapi kalau kita misalnya bisa menggunakan istilahnya bisa menggunakan berbentuk media-media yang sederhana itu juga bisa juga Bapak Ibu gunakan. Tapi yang jelas itu yang SD seperti itu, karena SD saya belum begitu memahami, karena yang SD ini saya tidak begitu memahami gimana situasi SD itu, karena yang jelas tatap muka itu saya melihat mencontoh itu yang SD tadi itu aja, itu yang dari kementerian seperti itu. Untuk masalah luring memang saya bilang tadi jangan di SD, di SMA, SMK aja masalah luring ini memang menjadi masih banyak kendala. Makanya pemerintah ini mengisyaratkan kalau bisa tatap muka nanti dikombinasikan dengan luring. Misalnya tatap muka yang terpenuhi, luringnya 20% terpenuhi juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, yang pertanyaan lagi yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini Bapak Ibu memang inilah juga menjadi kendaraan. Nah, sekarang ini pusat karakter itu yang dari kementerian itu lagi menggalakkan yang namanya profil pelajar Pancasila, Makanya karakter ini juga diselipkan juga di administrasi Bapak Ibu atau di materi Bapak Ibu nanti dalam pembelajaran baik luring ataupun tatap muka. Karena sudah setahun ini memang pusat pendidikan karakter itu PUSPK itu baru setahun ini yang membuat namanya pendidikan karakter. Makanya pendidikan karakter selama pendidikan karakter ini terus digalakkan, makanya setiap ada kegiatan pasti ada namanya profil pelajar Pancasila. Baik kurikulum juga nanti ada namanya profil pelajar Pancasila. Itu nanti Bapak Ibu. Jadi untuk karakter itu Bapak Ibu tanamkan dulu karakter itu, jadi bisa Bapak Ibu selipkan di materi sebelum belajar itu. Yang jelas itu karakter itu memang kalau secara luring itu karakter itu memang sedikit kesulitan, makanya mudah-mudahanlah ada tatap muka ini. Makanya tadi sudah ada tampilan di tampilan dari paparan tadi. Tampilan tadi ada berapa masalah yang selama pembelajaran jauh itu ada kekerasan pada anak, yaitu ada putus sekolah, ada learning loss atau pencapaian siswa, itu banyak sekali yang karakter siswa itu yang berubah. Makanya itu dampak negatif daripada pelajaran luring. Makanya pemerintah mencoba supaya pada tahun 2021 ajaran baru ini kita sudah menggunakan PTM atau pelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan yang sudah dibilang tadi, dipaparkan tadi. Itu jawaban dari saya, Pak Wahyu. Ya, seperti itu jawaban dari pemateri, dari Pak Elvison. Bagaimana Bu Mardia dan penanya satu lagi tadi, ada tanggapan Pak Gunawan Wibisono, ada tanggapan atau mungkin tambahan lagi? Silakan. Mungkin cukup ya Pak Elvison. Ya Pak. Ya. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, pembelajaran atau
kegiatan kita ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang ada di YouTube, itu pertanyaannya kalau saya ringkas secara umum, apakah blended learning itu sama dengan flipped classroom? Itu ya kurang lebih hampir sama ya Pak. Sama Pak. Ya, hampir, ya. Cuma beda istilah. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak, siapa tadi? Apakah tatap muka itu ketentuan dari pemerintah atau sekolah yang menentukan? Itu tiap daerah mempunyai kebijakan beda-beda sesuai dengan pemetaan zonanya gitu ya Pak ya. Jadi iya Pak. Jadi ada syaratnya juga. Iya, ada syarat-syaratnya. Bahkan bisa satu daerah itu memiliki, dari Pak Suban, memiliki apa ya? Satu daerah yang sama memiliki hal yang apa istilahnya kebijakan yang berbeda-beda. Berbeda-beda Pak. Karena memang penularan COVID ini juga satu kabupaten juga bisa berbeda-beda tergantung kecamatannya juga. Oke. Kemudian dari Bu Umi tadi juga ada tambahan terkait pencapaian kurikulum, mengingat kurikulumnya ini Merdeka Belajar atau kurikulum darurat, jadi yang bisa menyusun kurikulum untuk penentuan targetnya ya juga sesuai dengan sekolah masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah. Artinya Merdeka Belajar disesuaikan dengan kondisi situasi di setiap daerah masing-masing gitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya itu kurang lebih untuk pertanyaan yang saya rangkum di YouTube ya. Mungkin ada beberapa lagi yang hampir sama. Mungkin bisa kita akhiri Pak. Sudah ya Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Mungkin, cukup Pak. Nanti ada pertemuan selanjutnya, kalau misalnya nanti bisa kita pertemuan selanjutnya lagi. Ya, gitu. Nanti jika ada kesempatan yang lain setelah Lebaran kita bisa lanjut untuk berdiskusi. Bisa kembali dengan blended learning atau yang lain, Pak. Aplikasi-aplikasi dan pembelajaran yang mendukung pembelajaran blended learning ini ya. Kita gunakan lagi di mungkin khusus ke aplikasinya nanti mungkin kayak apa yang kita gunakan. Mungkin sebelum kita akhiri Pak Elvisan akan memberikan kata penutup dulu. Silahkan Pak Elvisan. Oh ya, makasih Pak. Baik Bapak Ibu yang hadir di sini, semuanya Bapak Ibu yang hebat. Yang jelas kita sama-sama mendoakan supaya pembelajaran tatap muka ini akan berjalan dengan sesuai rencana dari pemerintah. Karena kenapa? Karena pembelajaran tatap muka ini memang banyak sekali positifnya daripada pembelajaran luring. Dan jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar tatap muka itu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan kepada Bapak Ibu sebagai bahan diskusi kita pada saat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar normal lagi, minimal new normal. Karena kenapa? Karena banyak kendala dari pembelajaran jarak jauh itu. Yang terutama yaitu masalah jaringan, karakter, dan sebagainya tadi. Itu penurunan daripada atau penurunan dari pembelajaran kita. Nah, itu yang dari saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan sama-sama kita berdiskusi dan berbagi. Kemungkinan besar nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada waktu kita ada pertemuan selanjutnya. Dan yang lainnya nanti kita akan coba lagi untuk berdiskusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lebih paham atau lebih tahu tentang ini, kita sama-sama berdiskusi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Wahyu sebagai owner dari One Edumain yang sudah mempercayai saya untuk memberikan sedikit pemahaman atau sedikit materi. Sama juga saya tadi menerapkan sedikit akun belajar ID. Kenapa? Karena ini gunanya untuk Bapak Ibu juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan akun belajar ID tersebut. Itu Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat dan juga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elvisan ya. Kebetulan kami dari On Edumain juga pernah mengadakan pelatihan pemanfaatan Google Classroom yang kita basicnya belajar ID Pak. Bahkan tidak hanya Google Classroom, cara Google Suite Education itu hampir semuanya kita pelajari yang esensialnya. Di pertengahan Februari yang lalu, jadi juga agak lama. Mungkin nanti kalau
diperlukan lagi bisa kita explore lagi tentang penggunaan belajar ID itu. Iya Pak, banyak masih nanti kita bisa manfaatkan yang lain Pak, misalnya pembuatan blog, minimal pembuatan blog sederhana menggunakan G-Site, nanti bisa juga Pak. Google Site baru 2-3 minggu yang lalu Pak, Google Site. Iya, nanti yang lain nanti bisa aplikasi lain nanti yang berhubungan dengan Oke, siap Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya, partisipasi pada siang hari ini yang di room Microsoft Teams maupun di YouTube. Semoga yang kita lakukan menjadi amal jariah kita semuanya. Wabil khusus kepada Pak Elvison sebagai pemateri. Semoga menjadi kebaikan yang dicatat sebagai amal jariah Pak, yang bisa mengalir terus sampai hari kiamat nanti ketika dibagikan oleh teman-teman yang lain. Oke. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran, insya Allah. Ya. Nanti untuk daftar hadir dan rekaman akan saya bagikan ulang ke grup. Ya, Bapak Ibu bisa mengisi di grup saja karena kendala jaringan. Kalau saya bagi di sini nanti khawatirnya malah Bapak Ibu tidak konsentrasi, hanya terfokus pada daftar hadir, maka kami bagikan di grup saja. Dan materinya nanti saya minta dikirim ke WA saya Pak, akan saya lampirkan di daftar hadir tersebut biar nanti Bapak Ibu bisa mengunduh materinya, mempermudah beliau-beliau untuk mempelajari kembali apabila tadi dalam menyimak webinar ini terpotong atau terkendala oleh sinyal maupun listrik. Okay. Pak Elvison boleh duluan, saya nunggu rekamannya tersimpan dulu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak ya, saya live duluan Pak ya, mau pulang, hari ini mau hujan juga. Ya makasih Pak ya. Sama-sama Bapak.